Halo semuanya, aku Mita Asriana dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur, NPM 21043010178. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang 12 prinsip komunikasi. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikut ini. 12 prinsip komunikasi. Komunikasi adalah bentuk pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antar dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi tercipta jika ada dua orang atau lebih saling berbincang-bincang atau bertukar pesan, baik secara langsung atau tidak langsung. Terdapat beberapa prinsip-prinsip komunikasi yang menjadi asas dari sebuah proses komunikasi itu sendiri. Teori prinsip komunikasi telah dikemukakan oleh banyak pakar dan ahli. Saat ini terdapat 12 prinsip komunikasi yang dikatakan sebagai penjabaran lebih jauh dari definisi dan hakikat komunikasi. Berikut adalah 12 prinsip komunikasi tersebut. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik. Komunikasi merupakan suatu proses simbolik yang timbul dari diri manusia. Komunikasi adalah sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik tertentu saja, tetapi terus berkelanjutan secara terus-menerus. Contoh, ketika berkendara dan lampu traffic light berwarna merah, maka secara otomatis kita akan berhenti. Nah, hal ini membuktikan jika manusia mensepakati lambang tertentu untuk berkomunikasi. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi bisa terjadi pada setiap perilaku. Hal ini dimaksudkan bahwa tiap orang bisa saja dimaknai terlibat dalam proses komunikasi, meski tidak bermaksud untuk mengkomunikasikan sesuatu. Adanya gerak tubuh, ekspresi wajah, hingga kontak mata bisa dimaknai sebagai bentuk komunikasi oleh orang lain. Prinsip yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Setiap isi disandi secara verbal, sementara dimensi hubungan disandi secara non-verbal. Dimensi isi menunjukkan muatan atau isi komunikasi, yaitu apa yang mereka katakan. Dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya, yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para pelaku komunikasi itu dan bagaimana pesan-pesan tersebut ditafsirkan. Prinsip keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa terjadi mulai dari tingkat kesengajaan yang rendah, artinya tindakan komunikasi yang tidak direncanakan atau apa saja yang akan dikatakan atau apa saja yang akan dilakukan secara rinci dan detail, sampai pada tindakan komunikasi yang disengaja atau pihak komunikator mengharapkan respon dan berharap tujuannya tercapai. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak komunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal, disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Prinsip keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Komunikator memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana komunikan akan merespon. Jika kita tersenyum, maka kita dapat memprediksi bahwa pihak penerima akan membalas dengan senyuman. Prediksi seperti itu akan membuat seseorang menjadi tenang dalam melakukan proses komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. Prinsip komunikasi bersifat sistemik memiliki arti cara seseorang untuk berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari latar belakang budaya, pendidikan, nilai, adat, pengalaman, faktor eksternal seperti kondisi keluarga dan lingkungan juga turut berpengaruh pada sistem komunikasi yang sistemik. Prinsip ke-8, komunikasi lebih efektif jika latar belakang sosial budaya mirip. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi antara dua orang dengan latar budaya yang sama akan lebih nyambung dibanding komunikasi antara dua orang dengan latar belakang yang berbeda. Kemiripan unsur
sosial budaya seperti bahasa dan pendidikan memiliki dampak besar terciptanya komunikasi yang efektif. Prinsip ke-9, komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah. Artinya komunikasi juga melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Hal inilah yang dimaksud pada prinsip komunikasi yang bersifat non-sekuensial. 10. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi merupakan proses yang bersifat dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Pola komunikasi pun bisa berubah-ubah dan tidak statis saat sedang berlangsung, dengan umpan balik dan reaksi yang beragam. Prinsip komunikasi yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Irreversible artinya setiap orang yang melakukan proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan. Komunikasi tidak dapat ditarik kembali. Jika seseorang sudah berkata menyakiti orang lain, maka efek sakit hati tidak akan hilang begitu saja pada diri orang lain tersebut. Yang terakhir, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan masalah. Dalam arti bahwa komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Contoh, meskipun Pemprov DKI telah berusaha payah menghimbau masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum sebagai upaya mengurangi kemacetan, tidak mungkin usaha tersebut akan berhasil jika tidak ada sarana transportasi umum yang aman dan nyaman. Sekian video mengenai penjelasan 12 prinsip komunikasi secara umum. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next time and thanks for watching.